Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salinan SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan Bandung, jurusan Pendidikan Biologi. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan mengikuti uji kinerja. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sebelumnya Bapak terima kasih kepada kalian yang sudah mau bergabung di Google Meet pada hari ini pada pembelajaran tambahan. Hari ini pada tanggal 23 November 2020, tepatnya di hari Senin, Bapak dipinta untuk melakukan pembelajaran sebagai syarat Bapak untuk mengikuti kuliah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pola hereditas pada manusia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta untuk bantu dulu kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita untuk melakukan berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukma yang udah memimpin doanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hereditas pada manusia. Sebelumnya, materi ini sebenarnya adalah berkaitan dengan materi kita sebelumnya tentang hukum Mendel. Seperti yang kita tahu, hukum Mendel ini adalah ilmu yang pertama untuk membahas tentang hereditas pada manusia. Adapun tujuan kita mempelajari pada materi pagi hari ini, yang pertama, kalian dituntut untuk dapat menganalisis pola-pola hereditas pada manusia. Yang kedua, kalian juga dituntut untuk dapat mempresentasikan laporan data studi kasus tentang pola-pola hereditas pada manusia dalam aspek kehidupan dengan tepat. Yang ketiga, kalian juga dituntut untuk dapat menampilkan sikap jujur, tanggung jawab, pantang menyerah secara kontinu. Nah, sebenarnya untuk pelajaran atau materi tentang pola hereditas ini sangat esensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Dapat mengetahui tentang sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua kita kepada kita. Dengan kita mengetahui sifat-sifat ini, maka kita dapat menghindari penyakit-penyakit menurun dari orang tua ke anaknya. Dengan kalian mempelajari pola hereditas ini sangat-sangat bermanfaat untuk kalian di masa depan. Diperhatikan atau diingat-ingat kembali kalau matanya Isma mirip sama siapa ya? Mirip sama mama. Mirip sama mama. Kalau rambut? Mirip sama ayah. Keriting. Mirip sama ayah. Kalau hidung? Ke ibu. Ke ibu. Mama. Kalau warna ke ibu, ke mama ya. Kalau warna Ya. kulitnya mirip ke ayah atau ke ibu? Ke mama. Ke mama. Oh iya, kalau golongan darahnya, golongan darah Isma golongan darah apa? Halo? Terputus ya? Ini Pak, ada barusan Bapak nelpon. Oh gitu. Kalau golongan darah Isma, golongan darah apa? Golongan darah O, sama kayak mama. Sama-sama mama. Emang kalau ayah golongan darah apa? A. Golongan darah A. Nah, artinya memang sifat yang dimiliki oleh Isma itu ada yang mirip sama ayah, ada juga yang mirip sama ibu. Dalam kata lain, artinya sifat Isma ini ada yang diturunkan dari ayah, ada juga yang diturunkan dari ibu. Begitu juga teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mungkin sifatnya
ada yang dari ayahnya, ada yang dari ibunya, atau ada yang memang gabungan dari ayah dan ibu, seperti itu. Nah, yang jadi Ibu. pertanyaannya, yang jadi pertanyaan Bapak, apakah penyakit orang tua itu bisa diturunkan atau tidak ke anaknya? Bisa kalau penyakitnya itu yang menurun. Tapi kalau penyakitnya yang nggak menurun, kemungkinan tidak bisa. Oh, kalau penyakitnya yang menurun bisa diturunkan kepada anaknya, kalau memang bukan penyakit menurun, tidak bisa diturunkan. Kalau penyakit yang menurun itu Ya. contohnya sakit apa ya? Apa contoh penyakit yang menurun? Yang Isma Penyakit tahu. kayak misalkan seperti albino, buta warna, gitu. Albino, buta warna. Kalau kudis itu menurun nggak? Kah? Kalau kudis, penyakit gatal, Kudis? Enggak. kurap, oh enggak. Kalau Enggak. seandainya penyakitnya apa namanya? Seandainya orang tuanya punya penyakit paru-paru seperti itu, atau penyakit apa ya? Asma menurun nggak? Menurun, Pak. Bisa jadi menurun. Menurun. Jadi ada penyakit yang memang menurun, ada juga penyakit yang tidak menurun. Kalau penyakit tidak menurun itu contohnya penyakit ya tadi kudis, kutil, itu kan tidak menurun ya. Untuk kita mengetahui lagi tentang penyakit menurun, ini akan dibahas di pola-pola hereditas. Nah, pola-pola hereditas ini sebenarnya dia lebih banyak membahas tentang penurunan sifat dari orang tua ke induk, tapi di sini juga ada membahas khusus untuk penyakit-penyakit yang menurun. Untuk lebih memahami tentang pola-pola hereditas, kalian nanti silakan masuk ke e-learning Seman 1 Cipendei menggunakan username dan password kalian. Nanti kalian masuk ke materi di ID 1070 pada pelajaran biologi yang tulisannya ada pertemuan khusus. Nah, kalian nanti pahami, cermati materi yang sudah Bapak share di e-learning, ya, dipahami sebaik mungkin. Setelah kalian memahami materinya, silakan kalian kerjakan LKPD yang nanti Bapak share di e-learning, atau juga nanti Bapak akan share di grup WhatsApp-nya. Nah, silakan nanti dikerjakan, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Jika ada yang tidak paham, kalian boleh bertanya kepada teman-temannya, atau juga boleh bertanya kepada Bapak di Google Meet, atau juga bisa bertanya pada grup WhatsApp, seperti itu. Setelah nanti kalian mengerjakan LKPD, nanti Bapak minta untuk kalian bergabung lagi di Google Meet untuk berdiskusi di Google Meet. Untuk diskusi di Google Meet ini, nanti ada 2 atau sampai 4 teman yang akan melakukan presentasi. Kita akan melakukan tanya-jawab, berdiskusi, untuk lebih memahami lagi materi yang kita pelajari pagi hari ini. Silakan kalian baca materinya dan kerjakan LKPD-nya. Jangan lupa 30 menit ke depan kita akan masuk lagi Google Meet. Silakan, boleh di live dulu. Kalau seandainya mau di live dulu sambil mengerjakan e-learning. Kalau seandainya tidak live juga tidak jadi masalah. Silakan Bapak tunggu pengerjaan LKPD-nya. Teman-teman yang sudah bergabung lagi di Google Meet. Nah, pada kesempatan ini, pada kegiatan yang berikutnya, kita akan melakukan presentasi dari pengerjaan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, sebelumnya bagaimana dalam pengerjaan LKPD-nya? Lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah kalau lancar. Oke, kalau seandainya lancar, kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita. Silakan Bapak minta 1 orang dulu melakukan presentasi untuk permasalahan LKPD yang nomor 1. Siapa yang mau duluan? Silakan. Haryani, Pak. Haryani, silakan di share screen dulu, Haryani.
Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Sudah. Silakan Haryani. Suaranya juga jelas ya, Pak? Sebentar, Pak. Jelas, Teh, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi dari LKPD yang bagian A dan juga bagian B. Yang pertama ini ada bagian A, kita baca dulu soalnya. Setelah membaca modul, menonton video, dan melakukan literasi digital, analisa apa saja yang termasuk ke dalam pola-pola hereditas pada manusia. Jadi, jawabannya setelah saya membaca modul, menonton video, dan melakukan literasi digital, yang dapat saya analisis adalah yang termasuk ke dalam pola-pola hereditas pada manusia. Yang pertama adalah penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Yang kedua adalah penggolongan sistem golongan darah pada manusia. Yang ketiga adalah cacat dan penyakit menurun yang terpaut seks atau disebut sex in cage. Dan yang terakhir adalah cacat dan penyakit menurun yang tidak terpaut seks atau terpaut pada autosom. Mengenai jawaban yang bagian A, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Tidak. silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Boleh, mungkin bisa dilanjutin dulu, Teh. Silakan, Teh. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian B. Kita bacakan dulu soalnya. Seorang lelaki bergolongan darah A menikah dengan seorang wanita bergolongan darah B. Setelah 10 tahun pernikahannya, mereka dikaruniai 3 anak, di mana dengan golongan darah sebagai berikut. Yang pertama, ada anak pertama bergolongan darah A, yang kedua, anak kedua bergolongan darah B, yang ketiga, anak ketiga bergolongan darah 0. Sang suami mengetahui golongan darah anak ketiganya adalah 0, yang tidak sama dengan dia maupun istri. Dia menuduh pihak rumah sakit tempat anaknya dilahirkan telah menukar bayinya. Menurut Anda, apakah anak ketiga dari pasangan ini benar tertukar di rumah sakit? Jelaskan pendapat Anda, sertakan dengan persilangan golongan darahnya. Baik, sebelum melakukan persilangan golongan darah, saya juga sempat berpikir kalau anak ketiga dari pasangan ini tertukar, karena jika dipikir dengan logika, seorang ayahnya bergolongan darah A dan ibunya bergolongan darah B, tapi anaknya bergolongan darah 0. Tapi ternyata setelah dibuktikan dengan persilangan golongan darah, dapat diketahui bahwa anak ketiga dari pasangan ini tidak tertukar karena dihasilkan sebagai berikut, di mana parental 1 golongan darah A adalah IAI0 disilangkan dengan parental 1 golongan darah B yaitu IBI0, di mana dihasilkan juga gamet dalam tabel disilangkan antara IAIB menghasilkan IAIB, lalu IA disilangkan dengan I0 menghasilkan IAI0, lalu I0 disilangkan dengan IB menghasilkan IBI0, dan juga yang terakhir ada I0 disilangkan dengan I0 menghasilkan I0I0, sehingga dapat diketahui penotip kedua atau hasil dari generasi keduanya adalah IAIB yang merupakan golongan darah AB sebesar 25%, juga golongan darah penotip kedua dari IAIO yaitu golongan darah A 25%, dan juga ini diketahui IBI0 yaitu golongan darah B sebesar 25%, dan yang terakhir yang merupakan penotip kedua dari golongan darah 0 yaitu I0I0 sebanyak 25%. Jadi di sini terlihat jelas bahwa anak ketiga dari pasangan yang bergolongan darah A dan juga bergolongan darah B, yaitu anak yang bergolongan darah 0 tidak tertukar karena masih terdapat penotip kedua sebesar 25% dari persilangan antara golongan darah A dan golongan darah B. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya. Hanifah. Hanifah, silakan Hanifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf mau bertanya, apakah pola hereditas pada golongan darah ini selalu mengikuti hukum Mendel? Karena saya membaca ada sebuah kasus seseorang bergolongan darah AB dengan bergolongan darah O, akan tetapi menghasilkan keturunan yang bergolongan darah O. Nah, apakah kasus seperti ini benar bisa terjadi? Karena jika mengikuti hukum Mendel, tidak ada kemungkinan lahir seorang anak bergolongan darah O dari sebuah perkawinan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi mengenai hukum Mendel sendiri itu hanya bisa hasilnya hanya berupa prediksi atau hanya bisa perakiraan. Jadi hanya bisa mendekati kebenaran. Nah, jadi karena hasilnya tidak secara mutlak, ada pengecualian di kondisi tertentu, seperti kasus pernikahan dari golongan darah AB dan juga golongan darah 0 yang tadi Teh Hanifah bacakan ya. Secara hukum Mendel, benar tidak akan menghasilkan golongan darah 0. Akan tetapi kasus ini bisa terjadi dan pernah terjadi dengan di daerah India kalau tidak salah, di kota Bombay, dan golongan darah ini dinamakan golongan darah Bombay. Kasus ini juga hanya mempunyai peluang terjadi sebesar 1:1.000.000, artinya peluangnya sangat-sangat kecil. Tapi walaupun peluangnya sangat kecil, tapi ini benar-benar bisa terjadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Cukup jelas. Sama-sama. Ya, terima kasih Teh Haryani, Teh Hanifah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita mungkin lanjut ke permasalahan yang ketiga atau permasalahan C. Ada yang mau presentasi untuk menjawab untuk permasalahan yang C? Halo? Ada yang mau mencoba untuk permasalahan yang C? Iya, Erik. Ya, Erika. Silakan, Erika. Di share screen dulu, Erika. Iya, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan pada persoalan di LKPD, yang mana di sini persoalan ketiga, terdapat seorang laki-laki albino A kecil menikah dengan seorang perempuan normal atau A besar A kecil. Lalu berapa kemungkinan memiliki keturunan seorang anak albino? Nah, dari persoalan ini, perkawinan yang terjadi yaitu parental atau P1, albino laki-laki atau A kecil disilangkan dengan wanita karir atau A besar A kecil. Dan gamete dari albino laki-laki ini adalah A kecil, dan gamete dari wanita karir ini adalah A besar dan A kecil. Sehingga filial yang terjadi yaitu A besar A kecil atau karir dan A kecil atau albino. Nah, di sini terlihat bahwa dari perkawinan tersebut ada dua kemungkinan, yaitu A besar A kecil, karir atau pembawa sifat albino, dan A kecil albino. Jadi, dari persoalan tersebut atau dari perkawinan ini tidak terdapat kemungkinan anak yang dihasilkan bersifat genotip A besar atau normal, karena peluangnya adalah 0%. Ya, selanjutnya pada persoalan keempat, di sini terdapat seorang laki-laki buta warna menikah dengan seorang wanita normal. Berapa kemungkinan memiliki anak perempuan buta warna dan berapa kemungkinan memiliki anak laki-laki buta warna? Jelaskan dengan menyertakan diagram persilangan. Nah, langsung saja di sini pada parental atau pria buta warna disilangkan dengan wanita normal.
pada pria buta warna bergenotip XCBY dan pada wanita normal bergenotip X besar. Sehingga gamet dari pria buta warna ini yaitu X besar CB dan Y, dan dari wanita normal bergamet X. Sehingga di sini untuk kita mengetahui kemungkinan memiliki anak yang buta warna, di sini kita buatkan diagram yang mana pada baris pertama yaitu X dan pada kolom pertama yaitu X, CB, dan Y. Yang mana bila X disilangkan dengan XCB akan menghasilkan XXCB, dan bila mana X disilangkan dengan Y akan menghasilkan XY. Sehingga filial yang terjadi di sini yaitu memperoleh 1 XXCB atau sama dengan wanita normal pembawa karier, dan 1 XY atau sama dengan pria normal. Sehingga di sini dapat kita ketahui persentase keturunannya adalah bahwa anak laki-laki normal memperoleh 50% dan anak perempuan normal pembawa karier memperoleh 50% kemungkinan. Ya, terima kasih Teh Iya. Erika. Ada yang mau Sekian, bertanya? Bapak. Jangan dulu ditutup ya share screen-nya Teh Erika. Siap, Bapak. Yang lain ada yang mau bertanya? Saya Pak Isma mau bertanya. Isma, silakan Isma. Saya mau bertanya. Setelah saya melihat persoalan yang ketiga, yang bagian 3. Yang ketiga, ya. Iya, yang penyakit. Maaf Erika, dibuka yang ketiganya Erika. Iya, sudah Bapak. Oh iya. Ya, silakan. Nah, di sini saya mau bertanya. Setelah melihat kasus penyakit menular seperti kasus albino ini, apakah ada hubungannya dengan larangan oleh beberapa agama? Misalnya peristiwa pernikahan sedarah itu kan pernikahan sedarah dilarang oleh agama. Apakah ada hubungannya dengan kasus albino ini? Coba mohon maaf bisa untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Pada di sini apakah ada hubungan dengan larangan pernikahan sedarah? Nah, di sini di dalam pola hereditas sendiri jelas ada hubungannya. Kenapa? Karena bila mana kita menikah dengan sesama saudara, misalnya kita menikah dengan saudara kandung sendiri, di sini akan memicu potensi risiko genetik pada keturunan selanjutnya. Seperti itu. Karena apalagi bila mana hubungan saudara ini kedua-duanya memiliki homozigositas yang tinggi. Tapi keturunannya akan sangat berbahaya. Seperti itu. Seperti itu. Ya, yang lain gimana Isma? Cukup Iya Pak, sudah jelas. Sudah ya, jelas. Ya. Yang lain masih untuk kasus yang kasus yang ketiga, ada yang mau ditanyakan tidak? Mungkin ada yang dari yang lain. Tentang ini laki-laki albino menikah dengan perempuan yang normal tapi karier, kemungkinan keturunan menghasilkan anak albinonya. Seperti itu. Apakah ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut ke permasalahan yang keempat itu. Coba digeser, Erika, punten. Ya, sudah Bapak. Iya. Nah, yang ketiga ini tentang buta warna. Untuk kasus yang ketiga ini atau permasalahan ketiga, ada yang mau bertanya dulu? Saya Halo? Pak. Ya, siapa Hani ya? Silakan Hani. Pak Heni Nurhayati. Heni. Silakan Heni. Saya mau bertanya, jika kedua orang tua keduanya berwarna, apakah ada kemungkinan yang tidak bertawar? Sedangkan orang tuanya itu bertawarnya. Maaf, Heni, bisa diulangin suaranya putus-putus? Jika kedua orang tua berwarna, apakah ada
bentar Heni, maaf. Bentar. Isma, punten. Nah, ya, diulang lagi Heni, silakan. Jika kedua orang tuanya itu buta warna, apakah ada kemungkinan mempunyai anak yang normal, yang tidak buta warna? Oh, Iya, jika Pak. kedua orang tuanya buta warna, Ya, apakah ada kemungkinan anaknya bisa lahir normal? tidak buta Ya. warna. Tidak buta warna. Ya, silakan dijawab dulu sama siapa tadi? Erika. Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba sepemahaman saya sendiri bahwa apakah ya bila mana kedua orang tuanya buta warna ya menikah, lalu apakah ada kemungkinan punya anak yang normal atau tidak buta warna seperti itu. Nah, dalam polaritas sendiri di sini sudah disebutkan tadi juga bahwa pada dasarnya bila mana keduanya buta warna itu kemungkinan normalnya itu peluangnya itu 0. Oh ya. Kalau kedua orang tuanya buta warna, kemungkinan untuk lahir anak yang normal itu tidak ada peluang untuk lahir anak yang normal ya, seperti itu ya, berdasarkan hukum Mendel ini ya. Terima kasih kepada Teh Erika yang udah melakukan presentasi. Nah, mungkin kita masuk ke selanjutnya, yaitu masuk ke kegiatan penutup dari pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak yang bisa menarik kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Saya, Pak. Siapa? Isma? Isma Nuriyah, ya. Silakan Isma, apa yang bisa Isma dapatkan dari pelajaran pagi hari ini, Isma? Dari Ya, kesimpulannya. baik, Pak. Ya, di sini saya akan menarik kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya bahwa yang termasuk ke dalam pola-pola hereditas pada manusia itu ada 4, yaitu 1. Penentuan jenis kelamin, yang kedua, penggolongan sistem pada manusia atau penggolongan-golongan darah, yang ketiga, cacat dan penyakit menurun yang tidak terpaut seks, misalnya penyakit albino, yang keempat, cacat dan penyakit menurun yang terpaut seks, contohnya itu penyakit buta warna. Dan setelah mempelajari materi ini juga kita akan bisa menentukan misalnya golongan darah dan lain-lain. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang lain mau menarik kesimpulan apa yang bisa didapatkan sama kalian setelah mempelajari tentang pola hereditas pagi hari ini? Ya, tadi ada sedikit Isma mengatakan pola-pola hereditas terdiri dari 4, tapi pola hereditas pada manusia itu katanya terdiri 4 ya Isma tadi? Iya, Pak. Nah, sebenarnya untuk pola hereditas itu banyak sekali, tapi memang yang pada pagi hari ini yang kita bahas adalah contohnya ada 4. Hanya sekedar contoh, karena nanti pola hereditas pada manusia itu banyak sebenarnya, tapi kita bahasnya pagi hari ini cuma tadi ya di bahan ajarnya Bapak cuma sebatas untuk golongan darah, penentu jenis kelamin, kemudian penyakit menurun ya, ada yang albino, ada buta warna, nanti juga banyak, ada juga pola hereditas tentang cacat mental, ya, kemudian ada juga cacat fisik segala macam, nanti juga akan dibahas tentang di pola-pola hereditas, karena memang kondisi pandemik seperti ini, karena kita harus belajar online, makanya Bapak kurangi materinya, Bapak kurangi untuk bisa tersampaikan, makanya Bapak bahas cuman ada 4, nanti pola hereditas pada manusia itu cukup banyak, seperti itu. Nah, Bapak minta sebelum kita masuk ke evaluasi, minta untuk merefleksi kegiatan pada pagi hari ini. Ada yang bisa bantu untuk refleksi? Baik, Pak, Tetin. Tetin, oke, mungkin mewakilin ya, Tetin, mewakilin teman-temannya. Nah, apakah kalian dapat memahami materi hereditas pada manusia dengan baik? Kami dapat memahami materi ini dengan baik sebab Bapak dan teman-teman menjelaskannya dengan sangat baik. Oh gitu. Nah,
materi atau konsep tentang apa yang pengalaman terbaik yang bisa didapatin oleh Tetin? Yaitu tentang golongan darah, juga tentang penyakit yang menular seperti albino dan buta warna. Mengapa dianggap terbaik sama Tetin yang golongan darah ini? Sebab kita bisa tahu gitu nanti golongan darah anak kita nanti, atau bisa jadi nanti golongan darahnya itu A, B, atau O gitu. Oh, jadi bisa memperkirakan golongan darah nanti ya. Ya, Atau Pak. bisa seperti itu. Ada yang lain nggak yang terbaik yang bisa diambil setelah saya mempelajari tentang pola hereditas, tentang penyakit-penyakit menurun ini, tahu nih kalau nanti pas mau nikah harus seperti apa gitu. Ada pengalaman seperti itu yang bisa didapatkan setelah mempelajari tentang albino tadi kan? Ya, Pak. Ya, apa yang bisa diambil sama Tetin? Jadi bisa memperkirakan kalau kita menikah dengan orang yang punya penyakit albino, apakah anak kita akan punya penyakit albino atau tidak, atau hanya sekedar membawa itu karier. Oh iya, ya. Oke, ada kendala yang didapatkan selama belajar tadi? Mungkin untuk kendala hanya masalah sinyal, sebab tadi ada pas menjelaskan suaranya sedikit terputus-putus. Oh iya, sama ya. Bapak juga tadi beberapa kali keluar masuk juga gara-gara putus oleh sinyal. Ya mungkin kalau seandainya masalah sinyal, kita harus tetap semangat ya, kita lakukan yang terbaik, walaupun ada kendala, tetap kita lakukan aja yang terbaik. Kalau seandainya memang tidak bisa, ya kita juga nggak bisa. Yang namanya juga itu kejadian dari luar kita. Kalau dari luar kita cuma bisa memaksimalkan diri kita aja untuk melakukan hal yang terbaik. Seperti itu. Ya, terima kasih Tetin yang udah membantu untuk melakukan refleksi pada pagi hari ini. Seperti biasa, kalian nanti setelah ini untuk mengerjakan soal-soal di menu tugas di e-learning, perhatikan di ID di 988, di situ Bapak udah masukkan ada soal pilihan ganda tentang hereditas manusia. Nah, kalian kerjakan langsung di aplikasi e-learning, nanti laporannya akan langsung masuk ke Bapak. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk minggu depan, karena ini adalah minggu terakhir pertemuan kita di semester ini. Minggu depan memungkinkan tidak ada lagi materi, tidak ada lagi belajar. Kalian persiapkan diri kalian untuk PAS, penilaian akhir semester. Mungkin mulai dari tanggal 24, mulai dari besok 24, 25, 26, 27. Tunggu informasi dari sekolah, kita akan melakukan uji coba atau try out dari PAS ya. Nah, untuk biologi sendiri PAS-nya soal PAS ada 30 soal dan diambil dari bab pertama sampai bab terakhir tentang hereditas. Ya, dari pertumbuhan dan perkembangan sampai hereditas. Nah, jumlah soalnya 30, ujiannya melalui CBT, kalian mengerjakan seperti biasa dari rumah. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Cukup jelas. Cukup? Ya. Oke, kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih atas bantuan kalian pada hari ini, atas kesempatan kalian mau bergabung di Google Meet pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, tetap belajar dengan maksimal. Kalau ada kendala-kendala, baik itu kendala dalam mata pelajaran maupun secara teknis menggunakan e-learning, silakan menghubungi kami di sekolah. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta bantuannya untuk berdoa sebelum diakhiri pelajaran pagi hari ini. Silakan dipimpin doanya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang.